Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hadis yang berbunyi dari Aisyah Ummi Mukminin radhiyallahu anha dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Tepatlah kalian, berdekatlah dan bergembiralah, karena sesungguhnya amal tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surga." Para sahabat pun bertanya, "Termasuk juga engkau wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Iya, termasuk aku juga, kecuali jika Allah menganugerahkan ampunan dan rahmat kepadaku." Hadis ini banyak disebutkan dalam kitab hadis seperti Sahih Al-Bukhari, Kitab Ar-Riqaq, Sahih Muslim, Kitab Sifat Al-Qiyamah wal Jannah wan Nar, Sunan Ibnu Majah, Kitab Az-Zuhd, dan Musnad Imam Ahmad. Jika kebingungan memahami hadis ini, ada baiknya kita menyimak kisah seorang hamba yang telah beribadah selama 500 tahun. Dan untuk menjawab beberapa pertanyaan, untuk apa banyak beramal kalau masuk surga hanya bisa karena rahmat Allah? Dan apakah orang yang rajin beramal tidak bisa masuk surga? Tak ada alasan bagi seorang muslim untuk tidak beramal di jalan Allah dan bersyukur kepada Allah. Sebanyak apapun ibadah yang dilakukan tak akan sebanding dengan nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 72. Walaupun ada seorang hamba yang sudah beribadah selama 500 tahun, namun ibadahnya itu tak cukup membuatnya masuk surga, kita tidak boleh merasa ujub atau berbangga diri dengan amalan, sebab tidak ada keimanan dan ketaatan yang menyebabkan seorang masuk surga, melainkan karena rahmat Allah Ta'ala. Dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu disebutkan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka, tidak juga denganku kecuali dengan rahmat Allah." Hadis riwayat Muslim. Seorang manusia tidak bisa membayar surga Allah dengan amal perbuatannya karena amalannya penuh dengan cacat. Sementara surga Allah terlalu sempurna untuk menjadi balasannya. Hanya dengan rahmat Allah saja seorang bisa tinggal di surganya. Untuk lebih dapat memahami apakah ibadah kita sia-sia atau tidak, kita dapat menyimak kisah Nabi di mana semangatnya beliau melaksanakan sholat hingga kakinya bengkak. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan sholat, maka beliau berdiri hingga kedua kakinya bengkak. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang engkau perbuat? Sedangkan dosamu yang telah lalu dan yang akan datang telah diampuni." Lalu beliau menjawab, "Wahai Aisyah, bukankah seharusnya aku menjadi hamba yang banyak bersyukur?" Hadis riwayat Muslim. Ketika seorang hamba sudah mengetahui hakikat ibadahnya sebagai bentuk syukur, saat itulah ibadah bisa menjadi perisainya. Dan beribadah bukan semata-mata mengharapkan masuk surga, tetapi lebih ke tujuan mengharapkan rahmat Allah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 218. Hikmah yang bisa kita petik dari kisah ini adalah jangan pernah merasa aman dan kepedean sudah mendapat rahmat Allah sehingga membuat kita enggan dan meninggalkan amal soleh. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan ada bidadari-bidadari bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik, sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan." Quran Surat Al-Waqiah ayat 22-24. Wallahu a'lam bishawab. Diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam mendatangi kami, kemudian beliau bersabda, Jibril berkata, "Wahai Muhammad, demi Zat yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memiliki seorang hamba dari hamba-hambanya yang lain. Hamba tersebut telah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla selama 500 tahun di puncak sebuah gunung di sebuah pulau yang dikelilingi dengan lautan yang lebar, dan tinggi gunung tersebut adalah 30 zira. Jarak dari setiap tepi lautan yang mengelilingi gunung tersebut adalah 4.000 farsakh. Di gunung tersebut terdapat sebuah mata air yang selebar beberapa jari. Dari mata air tersebut mengalir air yang sangat segar dan berkumpul ke sebuah telaga di kaki gunung. Di sana juga terdapat pohon-pohon delima yang selalu berbuah setiap hari sebagai bekal hamba tersebut beribadah kepada Allah di hari-harinya. Setiap kali menjelang sore, hamba tersebut turun dari atas gunung menuju telaga untuk mengambil air wudhu, sekaligus untuk memetik buah delima lalu memakannya, baru kemudian mengerjakan sholat. Setelah usai sholat, hamba tersebut selalu berdoa kepada Allah Ta'ala supaya kelak ketika ajalnya datang menjemput, dia dicabut nyawanya dalam keadaan sujud kepada Allah, dan dia juga berdoa supaya setelah kematiannya, jasadnya tidak dirusakkan oleh bumi dan oleh siapapun juga sampai datangnya hari kebangkitan. Jibril berkata, Allah Ta'ala mengabulkan semua doa-doa sang hamba. Kemudian kami melintasi hamba tersebut ketika kami turun dan naik lagi. Kami menemukan sebuah pengetahuan bahwa nanti pada hari dibangkitkan, hamba tersebut akan dihadapkan pada Allah Ta'ala.
Kemudian Allah Ta'ala akan berfirman, masukkan hambaku ini ke surga dengan sebab rahmatku. Hamba tersebut berkata, dengan sebab amalku ya Rob. Allah berfirman, masukkan hambaku ke surga dengan sebab rahmatku. Sekali lagi hamba tersebut berkata, dengan sebab amalku ya Rob. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, sekarang coba timbang amal hambaku ini dengan nikmat yang telah aku berikan kepadanya. Dan ternyata setelah ditimbang, nikmat penglihatan yang telah diberikan Allah kepada hamba tersebut menyamai dengan timbangan amal ibadah yang telah dilakukannya selama 500 tahun. Dan masih tersisa anggota tubuh lain yang belum ditimbang. Sedangkan amal hamba tersebut ternyata sudah habis, hanya untuk menimbang nikmat penglihatan saja. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, sekarang masukkan hambaku ini ke neraka. Dengan perintah tersebut, kemudian para malaikat menggiring hamba ke neraka. Tiba-tiba ketika akan digiring ke neraka, hamba tersebut berteriak sambil menangis, ya Rob, masukkan aku ke surga dengan rahmatmu. Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, tahan dulu wahai malaikat dan bawa ke sini. Hamba tersebut lalu dibawa oleh para malaikat ke hadapan Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wahai hambaku, siapakah yang telah menciptakanmu yang sebelumnya kamu bukan apa-apa? Hamba tersebut menjawab, engkau ya Rob. Allah Ta'ala berfirman, siapakah yang telah memberikan kekuatan kepadamu sehingga kamu mampu beribadah kepadaku selama 500 tahun? Hamba menjawab, engkau ya Rob. Allah Ta'ala berfirman, siapakah yang telah menempatkanmu di sebuah gunung yang berada di tengah-tengah laut yang luas, mengalirkan dari gunung tersebut air yang segar, sedangkan di sekelilingnya adalah air yang asin, yang menumbuhkan buah delima setiap malam yang seharusnya hanya setahun sekali berbuah, serta siapa yang telah memenuhi permintaanmu ketika engkau berdoa supaya dimatikan dengan cara bersujud? Hamba tersebut menjawab dengan wajah menunduk malu dan bersuara pelan, engkau ya Rob. Allah Ta'ala berfirman, itu semua tak lain hanyalah berkat rahmatku, dan berkat rahmatku juga engkau akan aku masukkan ke dalam surga. Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, masukkan hambaku ini ke surga, engkau adalah sebaik-baik hamba, wahai hambaku. Dan dimasukkan hamba tersebut ke dalam surga berkat rahmat Allah Ta'ala. Kemudian Jibril berkata kepada Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya segala sesuatu terjadi berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sepenggal kisah yang harus kita renungkan. Apakah kita pantas menyombongkan diri di hadapan Allah hanya karena kita sudah banyak beribadah? Wallahu a'lam bishawab. Masuk surga adalah impian bagi seluruh umat manusia, khususnya bagi muslim, sehingga ia melakukan segala hal yang diperintahkan dan menjauhi larangannya agar keinginan tersebut tercapai. Namun masuknya seseorang ke dalam surga adalah karena rahmat Allah, bukan karena banyaknya amal mereka. Disebutkan dalam hadis, andaikan Allah menyiksa seluruh penghuni langit dan bumi, maka Allah menyiksa mereka bukan karena zalim kepada mereka. Dan andaikan Allah memberi rahmat kepada mereka semuanya, maka rahmat Allah lebih baik dari amal-amal mereka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Lantas apa yang membedakan surganya orang yang rajin beribadah? Apakah surga yang malas akan sama dengan surga yang rajin beribadah? Dalam hadis diterangkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya penghuni surga yang menempati derajat yang paling tinggi akan melihat orang-orang yang berada di bawah mereka, seperti kalian melihat bintang yang terbit dari ufuk langit. Dan sungguh Abu Bakar dan Umar termasuk dari mereka yang paling baik. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan bahwa surga memiliki tingkatan-tingkatan yang dapat diraih dengan amal soleh setelah masuknya didapat karena rahmat Allah. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menerangkan, ketahuilah bahwa kamar di surga berbeda-beda dalam hal derajat, ketinggian dan sifatnya, sesuai perbedaan penghuninya dalam amal perbuatan. Maka satu dari mereka lebih tinggi derajatnya dari yang lain. Menilik firman Allah Ta'ala surat Asy-Zukhruf ayat 72 yang artinya, dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan. Ayat ini dimaknai bahwa tingkatan di dalam surga diraih dengan amalan karena derajat di surga berbeda-beda sesuai perbedaan tingkat amalan. Jika dilihat dalam Al-Quran, kita bisa melihat beberapa tingkatan surga. Di antaranya ada surga Firdaus, surga Aden, dan lainnya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak ingin berpindah daripadanya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 107-108. Yang kedua, yaitu surga Aden yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya. Dan itu adalah balasan bagi orang yang bersih dari kekafiran dan kemaksiatan. Quran Surat Toha ayat 76. Jadi surga itu ada beberapa tingkatan, dan Allah tidak mungkin salah dalam menempatkan di mana surga yang pantas untuk hamba-hambanya. Wallahu a'lam bishawab.
Tingkatan surga akan kita bahas di lain kesempatan. Allah yang Maha Adil tentu tak akan menyamakan antara orang yang giat beramal, istiqomah, tinggi ketakwaan, keikhlasan serta keimanannya dengan mereka yang biasa-biasa saja kualitas iman dan takwanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.